Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan media bagi kita untuk membangun yang namanya silaturahim, sehingga dengan cara membangun ukhuwah Islamiyah, membangun tali persaudaraan di antara sesama, kita bisa bersatu dan menjadi muslim yang kuat dan juga kokoh, sehingga itu bisa terhindar dari perpecahan karena perbedaan segala sesuatu. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu tentang hibah. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Salah satu contohnya misalkan seperti berprasangka baik atau husnudzon, dan juga hal-hal lain yang sudah saya bahas kemarin. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu tentang hibah. Pengertian hibah. Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Jadi yang dimaksud dengan hibah apa di situ? Memberikan harta milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa-apa dari orang lain tersebut. Kalau misalkan kita meninjau lagi, melihat lagi tentang kehidupan, bahwasanya terdapat beberapa orang yang sudah melaksanakan hibah ini. Baik hibah yang ada yang dikeluarkan oleh seorang pribadi ataupun dari lembaga ataupun dari perusahaan. Makanya di situ hibah memang tidak asing bagi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Artinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Ya. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini dan juga menafsirkannya, bahwasanya kita itu memberikan harta kepada orang lain dan harta yang dicintainya baik itu kepada kerabat. Ya. Jadi kalau misalkan memberikan sesuatu kepada orang lain, dan itu termasuk kepada kerabat kita atau teman dekat kita, maka mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah karena mendapatkan pahala karena memberikan harta tersebut kepada orang lain, baik itu bisa berbentuk sedekah. Dan juga kita mendapatkan pahala karena dengan cara kita memberikan harta kepada orang lain yang termasuk kepada sedekah, yang termasuk kepada kerabat kita, maka apa di situ kita mendapatkan pahala karena kita sudah menjalin tali silaturahim, mempererat yang namanya tali silaturahim kita. Jadi banyak sekali keutamaan kalau misalkan kita memberikan sesuatu, baik itu materi maupun imateri, kepada kerabat dekat kita. Bukan hanya kerabat dekat kita,
yang ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Kepada siapa juga? Anak yatim. Jadi anak yatim itu perlu kita bantu, perlu kita tolong, dan juga perlu kita bimbing. Perlu kita dukung baik dari segi pendidikan dan juga sebagainya. Dan juga siapa itu? Orang-orang miskin juga ya. Orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba saya. Jadi itu dasar hukum dari kita melaksanakan yang namanya hibah. Jadi hibah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Memberikan sesuatu kepada orang lain asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang kita berikan kepada orang lain tersebut harus kita lihat dulu ya. Dari kehalalan harta yang diberikan kepada orang lain. Kalau misalkan kita memberikan harta kepada orang lain tersebut, maka itu termasuk kepada perbuatan terpuji dan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hibah hukumnya mubah. Mubah artinya diperbolehkan. Berikut sabda Nabi Muhammad SAW, Ani Khalid ibn Adi anna nabiyah sallallahu alaihi wasallam qala man ja'ahu min ahihi ma'rufun min ghairi israfin wala mas'alatin falyaqbilhu wala yurduhu fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaihi. Rawahu Ahmad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dari Khalid bin Adi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak ia minta, hendaklah diterima, jangan ditolak. Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diberikan Allah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau misalkan kita menerima sesuatu dari orang lain yang tidak kita minta dan orang lain tersebut memberikan secara sukarela, bukan karena dipinta, bukan karena sesuatu yang berlebihan yang diberikan, bukan. Kita tidak boleh menolaknya. Kenapa bisa demikian? Karena Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diberikan Allah kepadanya. Jadi murni ya, murni itu Allah yang memberikan itu kepada mereka, ya kepada mereka. Kemudian hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi itu ada dasar hukum dari hibah. Nah, jadi hibah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pada situ Rasulullah SAW itu juga menganjurkan kepada kita kalau misalkan kita menerima sesuatu dari orang lain yang tidak kita minta dan itu tidak berlebihan, maka itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita jangan menolaknya. Di dalam hibah tersebut ada rukun dan syarat hibah. Rukun dan syarat hibah yang pertama pemberi hibah atau disebut juga istilahnya adalah wahib. Syarat-syarat pemberi hibah atau wahib adalah sudah baligh, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang. Jadi pemberi hibah itu atau yang dimaksud dengan wahib di sini adalah sudah baligh. Dilakukan bukan karena atas dasar paksaan, melainkan itu adalah atas dasar kemauannya dan sendiri. Dan juga dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang. Jadi itu ada rukun dan syarat hibah yang harus kita patuhi ya. Rukun dan syarat hibah yang kedua, penerima hibah mauhub lahu. Ya, istilahnya adalah mauhub lahu. Syarat-syarat penerima hibah mauhub lahu, di antaranya hendaknya penerima hibah itu terbukti
adanya pada waktu dilakukan hibah. Jadi yang menerima hibah itu dia terbukti menerima hibah di saat hibah itu diserahkan. Itu ya. Terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Jadi hibah itu yang diberikan memang jelas dan juga pada situ yang memberikan hibah itu ada dan juga penerima hibah itu ada. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Nah, jadi itu perumpamaan ya. Jadi kalau misalkan itu intinya kalau di dalam hibah ya, intinya kalau di dalam hibah itu ya, orang yang memberikan hibah itu harus jelas, harus ada, dan juga barang yang diberikan itu harus ada, dan juga yang penerima hibah itu harus ada. Nah, jadi penerima hibah itu disebut juga dengan mauhub lahu ya. Rukun dan syarat hibah yang ketiga, barang yang dihibahkan mauhub. Syarat-syarat barang yang dihibahkan mauhub diantaranya jelas terlihat wujudnya. Barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga betul-betul milik pemberi hibah. Jadi barang yang dihibahkan itu kepada orang lain harus memiliki nilai atau harga. Jangan barang yang tidak memiliki nilai atau harga. Jadi barangnya itu harus bernilai atau berharga. Yang kedua, harus betul-betul milik pemberi hibah. Jadi yang memberikan hibah tersebut itu adalah orang yang memiliki barang tersebut. Dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Jadi jelas itu statusnya. Salah satu contohnya misalkan saya memberikan hibah berupa uang kepada orang lain. Maka uang tersebut merupakan milik saya sendiri. Dan itu bisa dipindah tangankan kepemilikannya kepada orang yang menerima hibah tersebut. Rukun dan syarat hibah yang keempat, akad, ijab, dan kabul. Misalnya si penerima menyatakan, saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu. Misalnya si pemberi menyatakan, maksudnya ya, saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu. Si penerima menjawab, ya saya terima pemberian saudara. Itu adalah akad ya, akad atau ijab dan juga kabul. Itu merupakan rukun dan syarat hibah itu sendiri ya. Terus yang selanjutnya macam-macam hibah. Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hibah barang, yang kedua adalah hibah manfaat. Ya. Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hibah barang. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi harapan apapun, misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, dan baju. Jadi yang dimaksud dengan hibah barang di sini ialah memberikan harta yang berupa pada situ materi, ya. Dan materi yang diberikan itu punya nilai manfaatnya atau berharga. Seperti contohnya memberikan rumah, sepeda motor, dan juga baju, dan juga lain-lain yang bernilai harganya, yang mempunyai nilai barang tersebut. Itu termasuk kepada hibah barang. Yang kedua, ada hibah manfaat. Hibah manfaat adalah memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan. Ya. Tetapi materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hal hibah manfaat itu, si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja.
Jadi hibah manfaat itu kepemilikan hartanya tetap menjadi si pemilik tersebut. Melainkan si penerima apa di situ? Si penerima hanya menggunakan harta tersebut untuk digunakan manfaatnya. Salah satu contohnya misalkan sepeda motor ya. Saya menghibahkan sepeda motor berupa manfaat kepada orang lain. Kemudian kepemilikan sepeda motor tersebut masih menjadi milik saya dan tetapi itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menerima hibah tersebut dan bisa digunakan untuk ngojek dan juga digunakan untuk hal-hal yang lain. Artinya apa di situ? Si penerima hibah tersebut hanya memakai saja dan status kepemilikan dari sepeda motor itu masih 100% menjadi milik saya sebagai pemilik sepeda motor ya. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu, hibah muajalah dan hibah seumur hidup al-amri. Hibah muajalah dapat juga dikategorikan pinjaman hadiah karena setelah lewat jangka waktu tertentu barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. Jadi itu ya. Jadi termasuk kepada hibah manfaat contoh yang saya berikan tadi yaitu kita memberikan sepeda motor tapi kepemilikan sepeda motor itu tetap 100% menjadi milik saya sebagai pemiliknya. Kemudian si penerima hibah tersebut hanya menggunakan manfaatnya. Hak pakai saja. Ya. Mencabut hibah. Bagaimana hukumnya? Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram. Kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud Rasulullah SAW itu bersabda sebagai berikut. An ibni Umar wa ibni Abbasin anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lirrajuli ayyutiyah itiyatan summa yarji'u fiha illal walidah fima yu'ti waladahu. Rawahu Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia tarik kembali kecuali seorang bapak kepada anaknya. Ya, jadi kita itu tidak boleh menarik kembali barang yang sudah kita berikan pada orang lain. Kecuali di sini ada pengecualiannya seorang bapak kepada anaknya. Begitu juga sabda Rasulullah SAW an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-aidu fi hibatihi kal aidi fi qai'ihi. Ya. Orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakannya kembali muntahnya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi barang siapa di sini yang memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian diambil barang yang diberikan tersebut diambil kembali itu seperti anjing yang muntah dan kemudian muntahnya itu dimakan kembali oleh anjingnya tersebut. Ibaratnya seperti itu. Ya, itu ya. Hibah yang dapat dicabut diantaranya hibahnya orang tua bapak terhadap anaknya. Karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Nah, jadi untuk kemaslahatan anaknya itu hibah itu bisa dicabut oleh bapak yang untuk anaknya itu ya. Boleh dicabut. Apabila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Jikalau ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah, itu boleh dicabut ya. Hibah itu yang dapat dicabut. Apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Jadi di situ hibah itu terdapat pengecualian dan bisa diperbolehkan itu untuk dicabut jika apa di situ tadi sabdanya Rasulullah seorang bapak kepada anaknya ya. Jika terjadi hal-hal
demi menjaga kemaslahatan anaknya tersebut. Nah, itu ya. Terus yang selanjutnya hikmah hibah. Adapun hikmah hibah itu adalah sebagai berikut. Hikmah yang pertama apa di situ? A. Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Kenapa bisa demikian? Karena kita sudah memberikan hibah, memberikan sesuatu kepada orang lain, baik materi maupun imateri, secara sukarela, ya, tanpa ingin mengharapkan imbalan apa-apa dari orang lain. Makanya dengan cara seperti itu kita menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Hikmah hibah yang kedua, menumbuhkan sikap tolong menolong. Kita kalau misalkan sudah mengamalkan yang namanya hibah di situ, maka ada yang namanya sikap saling tolong menolong, tumbuh saling sikap saling tolong menolong terhadap orang lain. Hikmah hibah yang ketiga, dapat mempererat tali silaturahim. Dengan cara kita memberikan hibah kepada orang lain, baik itu tolong menolong, baik itu bisa memberikan materi dan juga imateri, itu bisa mempererat tali silaturahim kita. Hikmah hibah yang keempat, menghindarkan diri dari berbagai malapetaka. Ya. Jadi banyak sekali keutamaan kalau misalkan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hibah. Saya simpulkan bahwasanya hibah di situ adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap imbalan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan juga mengirim Fatihah kepada kedua orang tua kita baik yang masih hidup juga ataupun yang sudah meninggal, mengirim Fatihah kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga itu menjadi ladang amal bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.